ذلك صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله إذا قال فعل وإذا وعد أنجز وإذا حلم صنع لكل طريق بالله خامس آمن بأن قوة الإمارات سالها حتى Pemirsa, Selat Hormuz makin membara di tengah tersumbatnya jalan damai Amerika Serikat Iran. Rudal berseliweran, kapal-kapal dari kedua belah pihak pun saling menghancurkan. AS Iran saling serang memperebutkan kendali atas Selat Hormuz, jalur pelayaran internasional yang paling krusial di dunia. Sampai kapan perang ini akan berlangsung? Akankah ketegangan geopolitik global ini akan mereda? Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. They had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. و قاعدتا اگر بی توجه باشند ما حتی نظرم رو دارم میگم ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بشکنن از این جنگ. Pemerintah Iran bersikuku untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika Serikat nekat menerobos masuk. Angkatan bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran, Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Iran menyerang pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan oleh kapal kecil Iran tersebut tidak berarti. About Iran, Mr. President, they've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters, the pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. Their Navy is comprised of, they call them little boats, fast right? Boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable. We set up a blockade, as you know very well, not one.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan operasi Project Freedom di Selat Hormuz hanya 2 hari setelah operasi berjalan. Penangguhan untuk memberikan ruang tercapainya kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sementara operasi Project Freedom di Selat Hormuz. Penangguhan hanya 2 hari setelah operasi diberlakukan. Penangguhan bertujuan memberikan ruang bagi negosiasi final kesepakatan dengan Iran menyusul adanya kemajuan signifikan dalam pembicaraan kedua negara. Lewat media sosialnya, Presiden Trump menyatakan berdasarkan permintaan dari Pakistan dan beberapa negara lain, operasi Freedom ditunda sementara untuk melihat apakah kesepakatan damai dengan Iran bisa benar-benar tercapai. Operasi Project Freedom dimulai sejak Senin kemarin, bertujuan membantu kapal dagang keluar dari blokade di Selat Hormuz. Meski operasi ditunda, namun Presiden Trump menyatakan blokade di Selat Hormuz tetap berlaku secara penuh. Sebelumnya Iran bersiap dengan segala skenario, termasuk skenario perang. Respon konflik di Selat Hormuz yang makin panas. Iran melarang siapapun melintasi Selat Hormuz, termasuk kapal perang Amerika Serikat dalam operasi pembebasan Project Freedom. Jet tempur Super Hornet selepas landas dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln untuk mendukung operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menyusul meningkatnya ketegangan, saling klaim serangan dan saling bantah terkena serangan di Selat Hormuz, Amerika dan Iran kian panas. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Mengutip media Iran Tasnim, Washington tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir upaya Trump dan pasukan Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran di Hormuz. Pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal militer Amerika Serikat di hari pertama Project Freedom digelar. Tak terima operasi pembebasan Project Freedom diganggu Iran, melalui Truth Social, Trump meminta Korea Selatan bergabung dalam misi Amerika di Selat Hormuz setelah kapal kargo Korea Selatan disebut Trump diserang Iran. Iran tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk melewati Selat Hormuz tanpa persetujuan militer Iran. Iran mengaku memiliki skenario-skenario lain yang siap dan akan bertindak jika diperlukan, termasuk skenario perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan 2 juta warga Iran sudah mendaftar menjadi relawan bela negara, termasuk pejabat dan tokoh publik sejak awal konflik berkecamuk. Hingga kini setiap malam di berbagai kota di Iran, warganya tak pernah absen turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Iran atas konflik dengan Amerika dan Israel. Ya, ketegangan perang antara Amerika dan Iran kembali membara dengan serangkaian eskalasi yang mengguncang kawasan dan Timur Tengah, maksud kami, dan khususnya di jalur vital energi dunia di Selat Hormuz. Dan kita akan membahasnya bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibowanto Nugroho, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Ibu Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Mas Wibowanto. Selamat malam Mbak. Oke. Baik. Maksud kita mendapatkan apa ya, baru-baru ini gitu ya, informasi yang ada justru Selat Hormuz ini makin memanas gitu. Apakah mungkin nantinya perang ini berubah jadi perang di laut atau akan seperti apa selanjutnya? Ya, jadi pertama itu saya akan bicara dari perspektif Perang Dunia Kedua. Yes. Karena yang sekarang terjadi ini adalah interaksi antara great power politics ya, dengan regional security complex dynamics di Timur Tengah gitu ya. Jadi saya bicara dari Perang Dunia Kedua dulu. Okay. Jadi apa yang sekarang terjadi itu adalah deadlock confrontations ya, antara Amerika melawan Iran. Nah, saya mau bicara Amerika dulu. Ya, dari perspektif Perang Dunia Kedua, terbentuklah struktur keamanan internasional, ya, termasuk di Timur Tengah. Di mana struktur itu adalah struktur yang selalu harus di-reshape. Itu poinnya itu. Dan yang kedua, nah, setelah tahun 45, itu ada 5 P5 ya, 5 P5 pemegang senjata nuklir, dan di situ
disusul oleh Israel, Korea Utara, China, dan juga Pakistan, India. Ya, Israel, Korea Utara, Pakistan, India. Nah, kenapa mereka bisa punya nuklir? Karena adanya struktur keamanan internasional yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua yang belum sempurna, ya, sehingga menimbulkan celah historis sehingga 4 negara ini bisa memiliki senjata nuklir. Tetapi itu ditutup di tahun 68. Ada NPT, Non-Proliferation Treaty on Nuclear Weapons, ya. Nah, Iran masuk sebagai late challengers, ya. Setelah itu baru Iran mau punya senjata nuklir. Nah, apa yang Iran harapkan ini berbenturan dengan sistem. Nah, itu poinnya tuh. Jadi sudah tertutup negara manapun untuk menjadi pemilik senjata nuklir gitu loh, misalkan tahun 68 gitu loh. Nah, jadi ini konfrontasi, ya. Itu poin 1, ya. Jadi kalau kita lihat 14 poin yang ditawarkan oleh Iran itu, ya, sebenarnya merupakan satu proses leverage dari Iran, ya, untuk mengajak Amerika melewati proses yang namanya reciprocal de-escalation. Jadi Iran itu minta mundur satu persatu gitu loh. Jadi Iran mundur 1 step, Amerika mundur 1 step. Iran mundur 1 step lagi, Amerika mundur 1 step lagi. Jadi Iran mengatakan bahwa berikan kepada kami akomodasi, ya, akomodasi dengan meringankan sanksi ekonomi dan sanksi militer. Baru kita setelah itu bicara mengenai nuklir, proksi, dan juga intercontinental ballistic missiles, ya, ICBM, ya, ballistic missile. Tapi Amerika tidak mau. Amerika minta compliance dulu. Amerika minta bahwa saya mau diskusi, ya, memberikan akomodasi jika kalian comply dulu. Nah, comply-nya apa? Lu cuti proksi, lu cuti ICBM, balistik, dan lu cuti nuklir. Nah, ini nggak ketemu. Itu poinnya tuh, ya. Jadi itu deadlock. Dan itu poin 1, ya. Poin kedua, kita harus bisa memahami juga dari Iran perspektifnya bahwa Iran ini negara yang mengutamakan strategic resistance di dalam doktrinnya pertahanan. Lepas dari itu rezim 79 atau tidak gitu, ya. Nah, yang Iran terapkan sekarang versi 79 itu adalah namanya strategic otonomi. Ya, mereka mempunyai trauma terhadap tekanan eksternal, termasuk juga dari Barat. Yang tahun 52-53 menghadapi namanya operasi intelijen untuk menggulingkan Prime Minister Mossadegh waktu itu, ya. Terus yang berikutnya, salah satu bentuk strategi otonomi tidak mau bergantung dari kekuatan luar adalah dengan tadi itu doktrin pertahanannya itu harus punya nuklir, harus punya proxy sebagai forward defense, dan harus punya ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, gitu. Dan yang ketiga, diplomasi. Diplomasinya itu dikenal dengan istilah negotiated resistance. Jadi mereka harus resist dulu, ya, mempunyai posisi sendiri, dan mereka baru bernegosiasi, leverage-nya. Nah, ini tidak ketemu. Nah, kenapa tidak ketemu? Karena Iran mengambil posisi revisionis. Iran yang versi 79 khususnya tidak puas dengan regional security complex yang sekarang di Timur Tengah, tidak puas juga dengan kondisi sistemik global, ya. Buat Iran, Amerika dan Israel adalah masalah utama dari semua permasalahan di Timur Tengah dan juga di dunia, gitu, kira-kira gitu. Nah, itu dari Israel, ya. Dari Iran. Sekarang dari Amerika. Dari Amerika kita lihat dari tahun 79, ya, setiap presiden Amerika, ya, itu menolak yang namanya Iran itu mempunyai senjata nuklir, plus ballistic missile, plus juga proxy, ya. Nah, segala macam cara sudah dilakukan oleh Presiden Amerika. Dari tahun 79 sampai tahun 90, itu namanya pendekatan containment. Jadi pengaruhnya Iran itu di-contain, dibatasi begitu, ya. Masuk tahun 90, eranya setelah George Bush senior turun, masuk Clinton dan George Bush junior, itu mulai lebih firm kepada Iran. Karena Iran terbaca mempunyai indikasi membangun senjata nuklir. Nah, mulai pendekatan ofensif realis dilakukan saat itu, ya. Dan Presiden Bush menyebut itu sebagai axis of resistance waktu itu, axis of evil bersama Korea Utara, bahasanya begitu, bahasa diplomatiknya. Nah, masuk ke dalam eranya Obama mulai menggunakan cara-cara yang berbasis rule of law, multilateralis, liberalis, karena beliau itu kan lawyer gitu loh. Dan akhirnya adalah yang namanya JCPOA, ya, Joint Comprehensive Plan of Actions. Nah, tetapi saat Trump menjadi presiden di periode pertamanya Trump, ya, dia keluar dari situ. Argumennya Trump adalah ini tidak menghilangkan kemampuan pembangunan senjata nuklir. Ini hanya menunda,
gitu. Akhirnya Trump keluar. Begitu Trump keluar, Biden jadi presiden, ya. Biden mau masuk lagi. Tapi level pengayaan uraniumnya Iran sudah tinggi, sudah melewati batas. Ya disepakati di JCPOA. Akhirnya nggak bisa masuk lagi. Nah, Trump sekarang sejak 2024, 2025 dia jadi presiden, selesai 2028, itu bertekad menyelesaikan semua permasalahan terkait Iran ini yang tidak bisa diselesaikan Presiden Amerika sebelumnya. Khususnya ya satu paket isi 3 tadi, nuklir dilucuti, proxy dilucuti, dan juga ICBM. Ya, itu poinnya. Dan caranya adalah dikenal dengan integrated deterrence, menggunakan semua instrumen of national power, dan pendekatannya Mbak, yang dunia harus tahu, Indonesia harus tahu, itu namanya compellence arsitektur. Jadi memaksa. Pada saat Trump memaksa, yang disebut lawan di dalam strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025, itu menyebut China, Rusia, aktor negaranya, yang aktor negara dengan lesser capability adalah Korea Utara dan Iran, dan juga aktor-aktor non-negara, majority dari itu adalah proksi-proksinya Iran Timur Tengah. Jadi Trump itu bertekad untuk menyelesaikan itu sampai 2028, itu poinnya tuh. Nah, akhirnya ditempuhlah high intensity conflict. Nah, high intensity conflict tidak selesai kemarin, berlanjut sekarang. Negosiasinya agak-agak lebih alot lagi sekarang ya, karena kan sama-sama ingin mempertahankan, apalagi sekarang Selat Hormuz juga makin dengan saling serang lagi. Nah, kita juga kan membahasnya sama Bu Suzy nanti mengenai negosiasi seperti apa. Terima kasih Bu Suzy sudah bergabung di The Prime Show melalui Zoom, Ibu. Tapi kita akan lihat jawaban dari Bu Suzy nanti. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show.